Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan, serta salawat dan salam kita mintakan pada Allah, semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam rangka subuh berjamaah. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jamaah faka'annama shalla al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia seperti salat tahajud sepanjang malam. Mungkin di antara kita tadi malam tidak mampu salat tahajud dari habis isya sampai subuh. Tetapi dengan hadirnya kita subuh berjamaah, Allah beri pahala untuk kita, yaitu pahala tahajud sepanjang malam. Apalagi ini kita lakukan setiap hari, tentu ini menjadi simpanan amal saleh kita nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perintah Nabi yang kita kadang lalai untuk mengamalkannya, atau sering lupa kita dalam mengamalkannya. Bahkan ada keengganan untuk mengamalkannya. Apa itu perintah Nabi tersebut? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min hadhimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kenikmatan, penghancur segala kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Kadang dengan aktivitas kita di dunia, kesibukan kita, kerja kita, mengurus ini dan itu, membuat kita lupa daripada mengingat yang namanya kematian. Sedangkan kematian itu sangat dekat di hadapan kita. Dan dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Suka kita atau tidak suka, kematian akan mendatangi kita. Siap atau tidak siap, kematian akan datang kepada kita. Artinya apa? Jangan lupa bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan baru yang tidak akan ada akhirnya. Kehidupan dunia paling 60-70 tahun. Berapa lama kita menikmati dunia ini? Hanya sebentar saja. Itu pun bukan dengan kenikmatan semuanya. Kadang ada tawanya, ada tangisnya, ada senangnya, ada sedihnya. Tidak selalu senang, tidak selalu nikmat. Dan itu hanya kita nikmati sampai umur 60-70 tahun. Setelah itu datang kematian, yang mana kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi kematian itu adalah awal dari segala-galanya. Apabila kematian itu mendatangkan kebahagiaan, maka kita akan bahagia selama-lamanya.
Apabila kematian itu kematian dalam membawa dosa, maka itu adalah penderitaan yang tidak akan ada akhirnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan mendapati yang namanya kematian. Kemudian yang kedua, kematian itu tidak bisa diundur waktunya. Bagaimanapun kita ingin mengundur yang namanya kematian, tidak akan bisa. Apabila malaikat maut sudah datang, dengan tetesan air mata darah sekalipun, kita memohon agar diundur, maka kematian itu tidak akan pernah diundur. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, kalaulah engkau undur kematianku sedikit saja ya Allah. Kalaulah engkau undur kematianku sedikit saja ya Allah. Fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Aku akan infakkan harta saya. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang saleh. Aku akan menjadi orang yang saleh. Tidak sama lagi dengan perangai saya selama ini. Saya akan jadi orang yang baik-baik lagi ya Allah, orang yang jujur, orang yang amanah. Tapi apa kata Allah? Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali, lan itu artinya sekali-kali tidak akan pernah. Sekali-kali tidak akan pernah diundur kematian apabila telah datang ajalnya. Yang kedua adalah kematian itu tidak bisa diundur waktunya. Kemudian yang ketiga, kematian itu tidak bisa dikalahkan dan tidak ada obat penyembuhnya. Tidak ada obat penyembuh bagi kematian. Segala jenis penyakit di dunia ini bisa dicarikan obatnya, kecuali yang namanya kematian. Dalam surah Al-Waqiah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menetapkan kematian di antara kalian dan kami tidak bisa dikalahkan. Itu juga dalam surat Al-Qiyamah. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Sekali-kali tidak. Apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan. Apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan. Waqila, dan dikatakan kepada si calon mayat tadi yang sedang menghadapi kematian tadi, man raq. Siapa yang bisa menyembuhkan? Coba, apabila malaikat maut datang, nyawa sudah sampai di tenggorokan, siapa yang bisa sembuhkan? Mau panggil dokter seluruh dunia, coba siapa yang bisa sembuhkan? Kematian tidak ada obatnya. Tidak ada obat penyembuhnya, tidak ada obat penangkal kematian. Kemudian yang keempat, kematian itu sudah ditetapkan kapan waktunya. Setiap kita, Bapak Ibu, sudah ada tanggal kapan kita meninggal dunia.
Setiap kita sudah ada jam kapan meninggal dunia. Dalam surat Fatir ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab." Tidak ada umur yang panjang, tidak ada umur yang pendek, kecuali semuanya telah tercatat dalam kitab Allah. Sudah ada dalam catatan. Kapan kita meninggal dunia sudah ada catatannya. Sekarang kita adalah menunggu setiap jam, setiap hari yang kita lalui adalah mendatangi kematian. Semakin hari semakin dekat dengan kematian. Kenapa? Jadwalnya sudah ada. Waktunya sudah ada. Dan jangan sangka kematian itu datang harus sakit dulu, tidak. Banyak orang tanpa sakit pun dia meninggal dunia. Bahkan ada cerita kisah nyata. Suaminya sakit. Dan orang-orang mengira suaminya ini umurnya akan pendek. Karena sudah sakit parah. Yang mengurusnya adalah istrinya yang masih sehat. Tapi ternyata istrinya yang dulu meninggal, yang masih sehat. Suaminya yang sakit parah, belum meninggal. Jadi jangan sangka harus sakit dulu, harus ini dulu, tidak. Apabila sudah datang waktunya, sesuai yang ditakdirkan Allah, kematian itu pasti mendatangi siapa saja. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang kecil, bahkan dalam kandungan sekalipun. Kalau catatannya sudah seperti itu, maka kematian akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kematian itu kita tidak tahu di mana tempatnya. Apakah kita akan meninggal di rumah sakit? Apakah meninggal di rumah? Apakah sedang sujud kepada Allah di masjid? Atau sedang kecelakaan di jalan raya? Ataukah sedang kecelakaan di atas pesawat? Tidak ada yang tahu kita di mana kita akan meninggal dunia. Kalau boleh memilih, tentu kita memilih sedang sujud di masjid. Tetapi tidak ada yang tahu di mana tempat kita akan meninggal dunia. Dalam surat Luqman ayat 34, ayat terakhir dari surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di tempat mana dia akan meninggal dunia. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di tempat mana di muka bumi ini dia akan meninggal dunia. Ada Bapak Ibu yang tahu di mana akan meninggal? Tidak. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Di mana kita akan meninggal itu tidak ada yang tahu. Maka kata ulama, karena kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia, maka selalulah mendatangi tempat-tempat yang baik-baik saja. Jangan pernah pergi ke tempat-tempat yang ada maksiat di sana. Carilah tempat-tempat dan sering-seringlah datang ke tempat-tempat yang baik. Karena kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas yang pertama, kematian itu pasti mendatangi kita.
Kemudian yang kedua, kematian itu tidak bisa diundur waktunya. Kemudian yang ketiga, kematian itu tidak ada obat penangkalnya atau penyembuhnya. Kemudian yang keempat, kematian itu sudah ditetapkan kapan waktunya. Kemudian kematian itu tidak tahu kita di mana tempatnya. Kemudian yang keenam, kematian itu ada sakaratnya. Inna lil maut la sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya. Atau sakaratul maut. Apa arti sakarat? Kepedihan. Atau sakitnya kematian. Bagaimana sakitnya sakaratul maut ini? Disebutkan dalam beberapa riwayat seperti sebuah besi yang berduri, lalu dimasukkan ke dalam kapas, lalu diputar-putar, lalu ditarik. Pasti akan mengeluarkan segala isi yang ada dalam kapas tadi. Begitu juga seperti 300 kali pukulan pedang. Bagaimana memaknai 300 kali pukulan pedang? Bukan 300 kali dipotong, bukan. Tahu ulama seperti kita dibujurkan, sedang terbujur menghadapi kematian. Maka anggaplah awal daripada sakit sakaratul maut itu dari kaki, lama-lama sampai ke tenggorokan. Maka setiap senti dari badan kita ini dipotong. Dan kita merasakan. Kemudian dipotong lagi 1 senti. Potong lagi 1 senti. 300 kali potongan pedang. Kemudian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Dibuka kulitnya sedang dia hidup. Dan bagaimana teriakannya. Dan digambarkan juga oleh para ulama bahwasanya kenapa orang sedang sakaratul maut itu kita lihat diam saja? Kenapa kita lihat tidak ada yang berteriak menahan sakit? Kan sakitnya sangat luar biasa. Tidak ada sakit yang diderita manusia selama di dunia yang melebihi sakitnya sakaratul maut. Tapi kenapa kita lihat orang sedang meninggal itu diam saja? Kata ulama, seorang yang meninggal dunia, Allah cabut suaranya. Sehingga tidak bisa dia berteriak. Kemudian orang sakaratul maut, Allah cabut tenaganya. Sehingga dia tidak bisa menggelepar ke sana kemari. Tidak bisa dia hempaskan badannya ke sana kemari. Kenapa? Allah cabut tenaganya. Dan Allah cabut pula suaranya. Sehingga tidak bisa berteriak. Makanya kita lihat diam saja. Tetapi sebenarnya kata ulama, dia sedang merasakan sakit yang luar biasa. Sakit yang sangat mengerikan. Tapi tidak bisa berteriak dan tidak bisa bergerak. Seperti apakah itu? Digambarkan pula oleh para ulama seperti sebuah bambu batuang bahasa awaknya. Bambu yang dibelah 2. Belah 2 bambu itu. Maka bambu yang dibelah 2 tadi memiliki sembilu yang sangat tajam. Lalu bambu yang telah dibelah tadi dipancang dari bumi, dipancangkan di bumi, dan panjangnya sampai ke langit ke-7.
Lalu disuruhlah orang yang sedang sakaratul maut tadi memeluk bambu yang bersembilu tadi. Dipeluknya bambu tadi dan disuruh meluncur dari langit ke bumi sambil memeluk bambu. Kira-kira apa rasanya? Hanya bisa menahan, meluncur ke bawah sambil menahan sakitnya kena sembilu. Tapi tidak bisa teriak, tapi tidak bisa bergerak, karena hanya bisa menahan. Nabi SAW bersabda, Inna lil mauti la sakarat. Setiap kematian itu ada sakaratnya, kepedihan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an tentang sakaratul maut ini. Dalam surat Qaf ayat 19. Waja'at sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya datang. Oh, selama ini hanya cerita ustaz, hanya dalam ceramah-ceramah, dalam pengajian sakaratul maut, hanya dalam pengajian datangnya malaikat maut. Sekarang benar-benar hak, malaikat maut itu ada di hadapan kita. Bukan cerita lagi, bukan kata ustaz lagi, tapi benar-benar ada di hadapan matanya. Dan dia benar-benar merasakan sakaratul maut. Bagaimana sakitnya maut? Waja'at sakaratul maut bil haqq. Dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya datang. Bukan cerita lagi, tapi sudah nyata dialami dalam dirinya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan itulah yang selama ini kamu lari daripadanya, kata Allah. Apa maknanya lari? Tidak mau memikirkannya. Oh, itu yang selama ini kamu tidak mau memikirkannya. Ada orang cerita mati, langsung kita stop. Aja cerita-cerita mati lah, tidak semangat lah. Itulah yang kamu lari dari selama ini daripadanya, kata Allah. Sedangkan disuruh banyak-banyak mengingat mati. Tapi ada orang cerita mati, langsung kita stop. Cerita mati lah lu, semangat lu kok. Ada ceramah tentang kematian, lewat saja, tidak diputar. Malas dengar ceramah mati. Bahkan kita ingat mati pula, kita sendiri yang ingat mati, langsung cepat-cepat kita hilangkan dari kepala kita. Ajalah capek hilang-hilangan. Dan itu yang kata Allah, dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang selama ini kamu lari daripadanya. Tidak mau ingat mati, tidak mau memikirkan mati, tidak mau mendengar cerita mati. Akini konyonan sawananya. Kemudian yang keenam, kemudian yang ketujuh terakhir. Dalam kematian itu ada penyesalannya. Ada tangisan di situ, Pak. Ada penyesalan, ada tangisan. Yang tangisan itu tidak akan ada akhirnya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un." Sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, datang malaikat maut, apa yang mereka ucapkan?
Qala rabbi irji'un. Ya Allah, balian kami ke dunia ya Allah. Balian kami ke dunia ya Allah. Balian balik kami ke dunia ya Allah. Menangis. Kembalikan kami ke dunia lagi ya Allah. Ketika sedang menghadapi kematian. Lalu apa kata Allah? Untuk apa? Mengapa ke dunia lihat? La'alli a'malu salihan fima tarak. Agar aku bisa beramal saleh ya Allah. Agar aku bisa beramal saleh ya Allah. Yang dahulu aku tinggalkan. Yang dahulu belum sempat aku kerjakan. Aku ingin beramal saleh ya Allah. Aku ingin jadi orang baik ya Allah. Aku ingin jadi orang jujur ya Allah. Aku ingin, pokoknya ingin yang baik-baik. Tapi kalaulah kematian tipu aja lah. Untuk apa lagi ingin jadi orang baik kalau malaikat maut sudah datang? Kalau ingin baik dari sekarang. Kalau ingin berubah dari sekarang. Jangan ketika kematian datang. Sebenarnya mengingat kematian itu adalah obat bagi hati manusia. Obat dari rasa cinta dunia. Ketika kita ingin beli mobil mewah, sedangkan uang kita tidak cukup. Ingin beli mobil mewah, uang tidak cukup. Lalu ingat saja mati. Umur tak kepanjang tak kaindah. Foto nanado kuselah. Selesai. Karena ingat mati. Tapi kalau tidak ingat mati, kadang dengan jalan haram pun diusahakan. Maka orang yang sering mengingat kematian adalah menjadi obat dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu, dimanapun duduk, sering-seringlah bicara kematian. Karena kalau bicara dunia banyak, tapi jarang orang yang duduk-duduk bicara kematian. Sedangkan bicara kematian itu adalah obat bagi kehidupan manusia. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.